Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Salam, Pak. Saya nunggu kamu on cam dulu semua ya. Lagi dah. Vidya, Hadir, Pak. Hilmi, Pak Kasvila hadir, Pak. kalau nggak on cam saya nggak absen ya. On cam juga saya nggak absen. Siti, Oh, hadir Pak. Gimana, Pak? Saya nggak di absen. kalau on camnya nggak dibuka, saya Oh, nggak absen. oke. Sorry. Nah, bisa aja itu orang suruhan kamu yang lewat suara, bisa aja. Pilza, adabnya buka on cam dong. Absen juga nggak dibuka mungkin. Oke, Pilza, Pak. Pilza absen. Randi, Hadir, Pak. pokoknya kalau buka on cam saya nggak absen ya. Ratna, Manda, Manda ada. Ada 8 orang nih ya. Cuma lagi, Kaspila ada Kaspila. Kasvila, Pak. Mana Kaspila? Saya, Pak. Ya. Maaf Jadi, Pak, nama saya belum ada Hilmi di ada absen Hilmi. Pak. Tunggu, saya mau ulang lagi nih. Hilmi mana Hilmi? Ada, Pak. Hadir, Pak. Nah, Hilmi. Ya. Bilang Pilza. Pilza mana? Ratna? Hadir Pak. Ratna mana? Nggak hadir. Pilza ada. Ada Pak. Manda? Saya mau tanya, itu Kaspila lagi berada di mana? Kaspila mana? Ya, Pak. Saya di rumah, Pak. Di rumahmu di mana? Pasar Minggu, Pak. Bisa minggu. Hmm. Pitya? Ya, Pak. Pitya, kamu di mana posisi sekarang? Posisi di mana? Di rumah, Pak. Tanjung Barat, Pak. Ya mau di rumah, tapi di mana? Tanjung Barat ya? Masih Jakarta juga ya? Hilmi? Lebak Bulus, Pak. Bulus. Siti? Di Pondok Labu, Pak. Labu. Pilza? Pondok Labu, Pak. Labu. Randi? Kemang Timur, Pak. Kemang Timur, berarti sekitar FBS ya. Iya. Nggak ada.
Ini semuanya itu ya apa ini kelas sore semua, nggak ada yang kelas pagi. Kelas pagi nggak mengambil sore? Nggak ada, ini sore semua ya. Permisi Pak Starta, nama Apa? saya belum ada di absen ya Pak. Apa? Nama saya belum ada di absen, masih belum Kamu dimasukin belum sama terdaftar. Kalau nama belum ada di absen, belum belum KRS kamu. Mesti KRS oleh dosen pembimbing. Oh, Kedua belum bayar gitu ya. iya Pak, nanti saya hubungi lagi akademiknya, soalnya Iya. KRS-nya sih sudah Hmm. masih. Jadi kasih nggak ada absen tuh, pertama belum daftar, kedua belum bayar itu ya. Sudah Pak, nanti saya urus lagi Pak. Karena sama pizza ini orangnya nggak itu ya, apa? Nggak buka on cam ya, kamera ya. Jadi semuanya kelas sore semua, nggak ada kelas pagi ya. Ya Pak, sore Pak. Sore. Ini jurusan manajemen tuh akuntansi ya. Manajemen Pak. Manajemen, Pak. Jurusan berapa nih? Jurusan berapa? Semester, kalau extend semester terakhir Pak, semester 3 Pak. Jurusan 3. Oh, kalau ekstensi jurusan 3 ya. Ini grup mana grup ya. Bentar. Oke. Kamu udah itu udah join ke itu ke grup KCL. Udah masuk ke grup itu nggak, grup Mendris nggak yang saya buat itu? Udah Pak, Google Classroom udah join Pak. Udah join Ya semua. Pak. Udah, Pak. Gitu ya. Ini risiko ya. Aduh. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Udah betul 6. Di sini ada 8. Berarti ada 2 lagi belum masuk. Siapa yang belum masuk itu? Masuk siapa? Aku cek yang diam aja tuh. Siapa belum masuk? Pas bilang kamu udah masuk belum? Bentar Pak, saya lagi ngecek nih. Fitia? Fitia Sudah udah Pak. masuk belum kita? Sudah Pak. Ilmi? Udah Pak. Siti? Udah juga, Pak. Reza? Udah, Pak. Randi? Pak. Sudah Pak. Rana ini nggak hadir nih. Rana nggak ada. Manda nggak ada. Nggak absen. Hadir, Pak, Ratna. Kamu udah masuk GCL belum? Kenapa, Pak? Udah masuk GCL? Google Classroom Pak. Kamu udah masuk grup belum? Udah, Pak. Masuk grup sama Google Classroom, udah. Udah, itu. Kamu di mana posisi ini? Lagi kerja. Di rumah, Pak. Oh, kenapa susah banget on cam-nya? Kenapa, Bapak? Mohon Manda, suaranya. Manda, Manda ada? Manda? Enggak, nggak ada. Ya. Jadi belum masuk tuh Manda, yang siapa Manda belum masuk. Coba lihat lagi di apa di Classroom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Baru masuk tuh. Ya.
Ada 6. Ya. Terdaftar di sini ada 8. Jadi satu nggak datang si Manda. Berarti di antara ada satu nggak masuk. KCL. Kaspila udah masuk, udah. Kaspila. Kaspila udah masuk. Belum Pak, saya belum dapat akses emailnya. Nah, akses emailnya bukan akses email, pakai email EBS. Kamu kan di grup GSL itu ada kodenya itu. Iya, email IBS saya itu udah lama nggak aktif Pak. Saya baru aktif perkuliahan Oh semester iya. ini lagi. Kalau Ah, kalau pinnya belum tahu, tanya ke bagian IT ya. Oke Pak, Kalau dia saya urus dulu ya Pak. ya. Kalau nggak pakai email EBS nggak bisa masuk. Ya. Email lain nggak bisa. Karena itu kan apa Oke Pak. langganan dari Google. Kalau nggak langganan Google, institusi nggak bisa menggunakan Google Classroom. Ya. Jadi semuanya dari apa dari itu ya. Satu, dua, tiga. Ini udah 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Udah 8 orang. Oh, ada yang belum terdaftar. Tadi siapa namanya belum terdaftar? Tadi siapa? Si itu. Si Saya Pak daftar. oh si Abi, Abi. Iya, Pak. Ya. Abi. Adi. Abi belum belum apa? Belum terdaftar. Dulu saya Abi ya. Iya, Pak. Itu materi sudah sampaikan di itu apa di GSL ya. Jadi nanti sudah bisa baca di GSL itu. Yang saya upload itu adalah di GSL itu apa? Itu sudah apa ini RPS sudah saya upload ya. RPS itu tolong dibaca ya. Ada buku wajib di situ. Di banyak mahasiswa kalau ditanya mata kuliah, udah ambil mata kuliah, udah Pak. Buku wajibnya apa? Nggak tahu kewajibnya. Ya, nggak peduli dengan buku. Hampir semua gitu. Mungkin 99% itu sudah nggak kenal buku wajib. Ya, kalau sudah ingin merubah nasib ya, nanti sudah ingin bekerja lebih baik dan bisa tidak kontrak, tapi maksud kerja untuk apa calon staf atau ODP ya. Nah itu wawancara itu kadang ditanya itu, kamu ada mata kuliah ini ya? Ya Pak. Buku wajibnya apa? Oh nggak tahu. Aku ditanya lagi semua mata kuliah. Kadang nggak tahu satu itu mana-mana tanya. Jadi selama ini sudah kuliah hanya pakai PowerPoint aja. Iya Pak. Tak pernah baca buku. Iya Pak. Udahlah habis tuh. Nggak bakalan terima tuh. Pasti nggak bakalan terima. Dipastikan. Ya. Bisa udah tanya ke mahasiswa tuh. 99% tidak tahu dengan buku wajib. Jadi pegang oleh dosen. Ya. Kalau dosen sudah ngasih itu. Di RPS kan ada. Ya. Dan saya juga udah ngasih di itu di KCL ini. Dia buku wajib ini Anthony Saunders ini. Ya ada e-booknya nih. Kamu nggak usah beli buku kan. Sekarang tuh enak banget kuliah. Beda sama masa dulu. Ya. Kalau kamu nggak suka baca online karena mata sakit, bisa kamu printkan itu ya. Pergi ke tukang fotokopi, kasih file itu, suruh bikin kayak buku, bisa jadi. Ya nggak masalah. Bayarnya nggak mahal kok. Kan juga mahasiswa Pak, saya nggak kuat e-book itu mata saya sakit. Udah kamu file itu kamu pergi ke fotokopi, kasih ke dia, bisa nggak Pak tolong diprintkan yang kayak buku. Oh, jadi itu ya. So, itu S2, S3 seperti itu ya. 3 dapat. S2 lu tuh 9 ibu tuh jarang. S3 masih gak mending banyak ibu ya. S3 itu saya kalau
belajar di kelas itu saya printkan itu kayak buku itu e-booknya. Ya. Banyak itu buku-buku e-book yang saya printkan itu. Karena nggak kuat lihat e-booknya itu. Ya. Rumah itu di rumah ya. Jadi e-booknya ya. Dan kuliah hari ini juga saya udah upload itu ya PowerPoint-nya ya, PowerPoint-nya. Jadi itu kita bahas tentang itu dulu apa tentang ini RPS. RPS itu dulu nama silabus ya. Sekarang RPS namanya. Sama aja ya isinya. Paling formatnya diganti. Format diganti ya. Nah, ini saya buka RPS ya. RPS di situ. Itu. Nah, ini udah lihat belum RPS-nya? Udah lihat? Udah kelihatan di apa screen kamu dah. Terlihat, Pak. Kelihatan Pak. Di RPS-nya. Di RPS-nya itu apa semacamnya. Jadi ini buku aju kita itu menggunakan buku apa Saunders ini, Anthony Saunders. Jadi ada buku pendukungnya yang kalau sudah ada ikut level 1, level 2, ada juga bukunya. Juga ada juga yang buku full ya, full 2012, Saunders 2018. Lalu ada juga tulisan saya terkait dengan manajemen, artikel-artikel saya. Nanti kalau artikel saya lihat di Google Scholar ya, Google Scholar. Banyak pada yang kalau saya siapa tahu bikin skripsi tentang risk manajemen ya. Ini semua bagian keuangan ya, konsentrasi keuangan semua. Konsentrasi keuangannya. Pemasaran, Pak. Manajemen pemasaran, Pak. Ya dulu tuh saya bawa apa waktu risk manajemen tuh saya kaprodi tahun 2003 sampai 2009 ya. Lanjutkan lagi waktu satu itu, dua prodi itu. Di prodi itu saya kasih tahu bahwasanya risk manajemen itu nggak usah mata kuliah wajib bagi marketing sama SDM. Nggak usah, hanya konsentrasi keuangan aja. Karena berat buat dia. Kan itu harusnya basicnya harus manajemen keuangan kan. Keuangan. Basicnya. Basic juga mata kuliah investasi. Jadi kalau saudara marketing kan nggak belajar manajemen keuangan kan. Juga belajar manajemen investasi. Itu juga SDM. Kita tidak belajar manajemen keuangan dan investasi. Jadi jangan wajib. Tapi ini dikasih semua ke marketing, ke SDM. Ya. SDM siapa? Ada SDM nggak? Ada SDM itu? Ada Saya, SDM. Pak. Ada, Pak. Itu berat sudah itu. Oh, wajib ya mata kuliah risiko nih. SDM wajib. Ini udah dipilih, kalau ekstensi kita udah dipilihin sama akademiknya Pak. Jadi ini udah terhitung wajib. Ada pilihan. Hmm. Ketika pilihan itu wajib nih. Iya, harusnya. Wajib. Iya, karena kita udah paketan Pak yang ekstensi dari D3 ke S1 Berarti jadi wajib, berarti dipilih wajib. sama akademik. Berarti wajib berarti. Wajib, Pak. Wajib boleh. Ya, itu karena jumlah kamu sedikit, jadi kalau
masing-masing beda ambilnya kan satu kelas bisa 1-2 orang cuma. Tapi ya akhirnya gini, akhirnya terus ambil risk management juga. Ya. Nah ini materinya itu nanti semuanya ada kualitatifnya, ya. Kualitatif loh. Mulai dari materi ini kuliah pertama, kedua mungkin enggak, kuliah kedua ada sedikit, kuliah ketiga eh, ada semua ya. Ya. Jadi nanti itu ada 12 chapter ya. Jadi 6 chapter sebelum UTS, 6 chapter setelah UTS. Ya. Jadi yang pertama hari ini kita bahas mengenai kenapa lembaga keuangan itu lebih istimewa dibandingkan lembaga industri lainnya. Ya. Kemudian yang kedua nanti kita jelaskan pertemuan kedua nanti ya. Ini pertemuan kedua. Kita jelaskan jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh industri keuangan. Yang ketiga, pertemuan ketiga terkait dengan risiko kredit. Ya. Pertemuan keempat, risiko pasar. Pertemuan kelima, risiko likuiditas. Pertemuan keenam, risiko teknologi dan operasional. Ya. Nanti pertemuan ketujuh kita review. Kemudian pertemuan ke 9 setelah UTS. UTS kan pertemuan 8. Atau tatap muka 8. Risiko suku bunga. Risiko suku bunga 1 ya. Risiko suku bunga 2. Risiko suku bunga asing ya. Valuta asing. Falas ya. Risiko transaksi di luar neraca. Kemudian pengolahan liabilitas dan likuiditas. Nanti kemudian pengolahan kecukupan modal. Semuanya ada di buku Saunders ini. Ya, Saunders. Jadi kalau sudah baca buku-buku yang di luar itu, apa-apa, tapi materi kita yang Saunders. Jadi ini beda. Omongnya beda, isinya beda. Ya. Nggak jelas itu ya. Bagi kalau sudah ketemu hukum risiko yang Bank Indonesia itu, suka-suka aja bikinnya. Jadi kalau supaya lebih seragam ya, maka kita satu buku aja pakai ya. Buku Saundersin pakai, biar seragam. Ya, itu. Ya. Nah, kemudian untuk apa? Untuk tugas ya. Nanti kalau tugas sudah sampaikan. Tugas itu kalau dilihat dari apa? Dari ini dari nah, tugas mana itu? Ya, tugas ini ya. Nah, ini ada tugas. Nah, tugasnya nanti sudah ini karena online ya. Online. Jadi tugasnya tiga online juga. Kamu ada 8. Ya, pas itu 8 orang. Ada 8 itu 8 orang yang masih tugasnya. Ya. Terus nanti ini kan ada kuliah pertama udah selesai materinya. Kuliah pertama selesai materinya. Kuliah pertama kuliah pertama ini chapter 1. Lagi bingung. Ya. Nah, ini ada materinya ada 8 chapter ya. Apa? 12 chapter. Itu ada 8 ya. Nanti gini, apa ditulis di GCL ya tugasnya. Tugas kelompok ya, kelompok. Kelompok jadi video aja. Ya, karena soalnya nggak banyak itu. Ya. Tugas ya. Tugas video presentasi. Jadi video aja ya. Satu ya. Kamu nama siapa itu? Yang pertama siapa yang mau?
Nanti tugas saya bikin risiko kredit kuliah ketiga. Besok belum ada ya. Jadi pertama siapa? Saya lihat dulu nama. Saya tunjuk aja ya. Model 8. Ya. Ya. Satu itu peta ya, peta. Peta. Jadi sudah bikin presentasi sendiri ya. Itu risiko kredit. Kredit itu dikumpulkan kuliah keempat, kuliah ketiga. Sebelum kuliah ya. Jadi kuliah ketiga itu kuliah ketiga berarti minggu 2 minggu lagi ya. Minggu lagi berarti kamu ngumpulinnya nanti ada sebelikan tersampaikan di GCL ini ya. Yang kedua itu eh, Randi itu juga saya juga video presentasinya adalah risiko operasional ya, operasional. Ya. Kemudian yang ketiga apalagi itu ilmi risiko bunga bagian 1. 4 bagi titik risiko bunga bagian 2 ya. Udah 5 siapa si Ilza. Ilza itu apa risiko lagi risiko falas ya. 6 siapa? Abi. Dan maksud ada 6 ya. 6 lah. 6 Selby itu risiko lagi ya. Risiko kredit operasi risiko pasar. Ya. Itu 7. Ini siapa yang belum? Siapa yang belum masukin? Zaki ya. Zaki kamu belum ya? Zaki tukar. Oh, kecukupan modal ya. Kapital, kredit, operasi. Ya. Iya. Nanti seperti apa nanti kamu lihat di YouTube saya, channel YouTube ya. YouTube saya. Itu Sparta FPS. FPS. Coba kamu subscribe channel YouTube-nya. Buka channel Bapak YouTube. Ratna belum, Pak. Apa? Maaf. Hah? Ratna belum. Ini apa saya nanti lagi atau gimana? Maksudnya apa nih? Apa? Gak jelas kamu ngomongnya apa itu. Tugas video presentasinya. Enggak, Tugas ini video presentasinya nama saya belum disebut. oh, Oh, belum itu dulu. disebut. Oh ya, baik. Udah belum sebut belum? Nama siapa? Ratna. 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 Bentar. Risiko bunga personal. Apa sebentar sebentar. Mana sih? Oh, gitu. Oh, balance sheet. Oh, balance sheet dong. Ya. Kamu oh, balance sheet. Ya. Bentar ya. Mana dia? Ini. Oh, balance sheet ya. Oh, balance sheet ya. Itu ya. Udah masuk semua. Udah.
8 orang ya. Ini ya. Jadi gini, misalnya besok itu kan materinya apa jenis risiko. Berarti belum ada kan surat tugas jenis risiko. Nah, minggu ketiga ada risiko kredit. Jadi kamu harus ngumpulin siapa si Peter harus ngumpulin tuh. Ngumpulin sehari sebelumnya. Nanti saya kasih tahu di sini ya sebelumnya. Baik, Pak. Nah, kemudian nanti misalnya setelah risiko kredit apa risiko apa lagi itu? Risiko pasar misalnya. Risiko pasar siapa? Si Abi yang ngumpulin. Nah, itu ada expirednya. Kalau sudah menguploadnya berarti expired, nggak terima lagi di sistem. Ya. Nah, bagaimana bentuknya kamu lihat di itu di apa di YouTube saya itu. Udah subscribe YouTube saya, Sparta IBS. Udah spasi IBS. Udah, Pak. Udah ya. Coba kamu subscribe di YouTube saya. Bentar ya, sebentar. Bentar nih agak lama buka ini. Ini ya, jadi kamu mana itu? Ini ya. Udah lihat itu YouTube ini ya. Jadi itu ini ada banyak tugas mahasiswa kamu lihat di situ. Apa tugas video presentasi itu ya. Udah banyak ini. Ini karena kamu jumlah 8 orang berarti satu chapter 1 orang ya. Nah, kamu sekali aja bikinnya. Nanti saya upload di sini ya. Upload di sini ya. Kayaknya belum ada baru 2 orang, 1 orang nggak yang baru subscribe ini. Yang belum. Coba subscribe aja semua, tolong di subscribe semua. Subscribe ya. Subscribe semua. Di video ada 2.900 video. Video kuliah sama tugas mahasiswa masukkan sini semua. Lepas tu ujian seminar proposal, ujian sidang skripsi ada di sini. Kemudian seminar juga ada. Ya. Sudah subscribe, Pak. Sudah subscribe ya? Iya, coba di refresh kali, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, nanti jadi waktu video itu minimal durasi 1 jam ya. 1 jam durasinya supaya sudah bisa menjelaskan setiap bagian itu. Karena ini kan dilihat oleh publik nih. Kalau kamu bikin asal-asalan, nanti suatu saat kamu melamar pekerjaan ya, kemana, tiba-tiba nongol aja yang kamu presentasikan itu di apa di YouTube-nya, di dinding kayak ini. Wah, ini ada anak ini kayaknya sang lamar pekerjaan mak saya nih, dibuka ya. Pokoknya kamu bacain aja tuh. Bacain aja PowerPoint tanpa ada penjelasan. Udah pasti nggak terima itu. Karena sekarang kan rekrutmen itu kalau ini untuk itu untuk yang level lebih tinggi, kalau untuk kontrak enggak. Kalau mau kerja tempaan kontrak itu enggak begitu ketat. Ya penampilan ya. Karena pekerjaannya pekerjaan yang klerek kan kontrak. Tapi kalau pekerjaan mau lebih merubah nasib ya, kita calon plastik sih, calon staff ya. Kerja cari itu di grup ya, di YouTube, Instagram, di Facebook ya. Cari mereka ada nggak nama anak ini. Itu dicek lagi, keluar namamu. Bisa kan bisa bikin apa tugas-tugas itu muncul ya. Ini ada kasus mahasiswa saya terima gara ini YouTube ini yang saya bikin sekarang.
terima Pertamina, terima di lembaga keuangan, 3 orang. Kebetulan aja. Jadi PSDM-nya itu nyari-nyari lah, iseng-iseng aja. Muncul, tiba-tiba muncul. Ya. Dibilangnya kamu kenal Pak Sparta ya? Kok kamu bisa videomu masuk ke channel dosenmu? Dan ditontonnya itu. Sejam itu. Ya. Jadi medsos jangan main-main ya. Jadi saya tidak mengatakan video kamu jelek, bagus, biar aja publik. Walaupun nonton nggak banyak, paling 20 orang, 30 orang ya. Paling 50 orang itu. Yang view paling nggak banyak. Karena nonton banyak kan mahasiswa IPS. Kalau dia cari tugas, cek ke sini. Kalau lagi sidang sempro, sidang skripsi, dia biasa cari di sini. Gimana sih dosen tuh kalau wawancara sidang apa ditanyainnya? Nyari di YouTube saya ini. Banyak di YouTube kalau yang sidang sempro, ini ada di sini. Yang magang ya. Ini ada di sini yang sidang tesis. Ini sini ada nih. Ini sidang tesis nih. Ya. Transkripsi ini transkripsi nih ya. Transkripsi. Ini yang mahasiswa. Ini transkripsi juga nih ya, transkripsi. Banyak ini transkripsi ya. Nah, itu. Ini Bima Akademik ya. Banyak nih. Ada 2.900 video. Mahasiswa lain juga ada yang subscribe saya dan mahasiswa kampus lain ya. Ini tugas nih. Nah, tugasnya ini nanti saya kirim lah itu ya. Tugasnya apa saja saya ingatkan itu. Jangan lupa dikumpulin tanggal sekian ya. Itu. Jadi udah ada contoh sini, ada contoh ya. Dan saya mengharapkan nanti saudara bikin PowerPoint-nya itu yang sendiri dari buku Saunders itu. Ditambah dengan kalau ingin lebih dalam lagi tambah dengan sumber lain gitu. Ya. Saunders sudah cukup sebenarnya. Cukup ya. Nah, itu kamu jelaskan bikin PowerPoint sini. Jangan pakai PowerPoint saya. Kalau kamu pakai PowerPoint saya nggak usah nilai itu. Itu ada PowerPoint-nya. Jangan pakai PowerPoint saya. Bikin PowerPoint sendiri dari bukunya itu. Ya, ibu bisa jelaskan sendiri loh. Nah itu kalau ditayangkan di channel YouTube itu kan lama itu ya. Bisa ya pasti itulah pasti sekali-sekali muncul di tempat orang yang kamu ingin lamar pekerjaan itu. Sama LinkedIn juga sama itu LinkedIn ya. Peluang kerja itu ada di situ semua LinkedIn. Terus yang job skill apa itu. Ada lagi aplikasi job itu sama. Jadi udah beda sekarang ya. Jadi sekarang itu eh, calon pegawai itu adalah level staff yang di atas sama kontrak atau pegawai biasa. Jadi 3 level tuh. Calon staff, contoh ODP itu pegawai biasa, tetapi pegawai biasa. Ketiga kontraknya. Nah kalau kontrak biasa nggak gitu ketat ya, kan hanya wawancara langsung berapa hari langsung terima. Di kontrak setahun diputus lagi. Kalau pegawai biasanya nggak ada kader untuk jadi kepala divisi, kepala departemen, paling kepala seksi, paling pensiun. Itu ada tetap juga, PI ada juga. Yang ODP ya, itu semua ada. Jadi ini melatih sudah untuk soft skill ya, soft skill. Bukan untuk saya, untuk kamu gitu. Ya. Jadi serius karena kamu dapat 1 chapter aja selama 1 semester. Masa nggak serius ya? Ya. Jadi sudah nanti pakai Zoom atau pakai atau rekam, ya, kasih saya. Ya. Nanti ada aturannya bagaimana bikin tugas itu, ya. Jadi kamu sendiri aja selama 1 jam minimal durasi ngomong aja ya. Sendiri, ya. Ini udah kerja semua. Kalau si Petia kerja di mana? Saya ini Pak PNS di BKN Pak, BKM, Badan Kepegawaian Negara Pak. oh BKN ya. Ya Pak. Saya dulu pernah jadi PNS juga di sekolah tinggi di PTN ya, PNS. Oh iya Pak. Tahun 89 sampai 91. Terus saya pindah ke bank pemerintah.
Komunitas sampai 8 tahun saya pindah balik lagi ke kampus. Berlama saya kerja di kampusnya 20 tahun di ABS. Gitu. Jadi kamu penting juga ya. Jadi ini juga ya yang informasi berikut penting saudara. Jangan saudara nggak punya medsos ya. Kalau saudara melamar pekerjaan, kemudian juga apa untuk jabatan tertentu ya, itu si calon yang nggak punya medsos dan nggak gaul, ya. Gaul. Terus nggak punya interaksi dengan masyarakat. Ada beberapa profesi yang butuhkan saudara punya pergaulan luas ya. Itu akan di black sudah, di block berarti nggak bisa. Ya. Di Instagram nggak ada, kemudian di YouTube juga nggak ada, TikTok juga nggak ada, Facebook juga nggak ada. Itu habis itu ya. Pasti sudah nggak diabaikan, diabaikan. Tidak dipanggil. Ya. Walaupun IPK surat 4, sekian. Itu bang benar tuh. Teman saya banyak direktur SDM, pimpinan puncak di beberapa perusahaan. Itu cerita itu. Udah lama itu, udah 10 tahun terakhir seperti itu. Ya. Ini untuk level-level profesi tertentu dan untuk level staf ke atas ya. Kalau kontrak bisa nggak gitu lah. Kontrak itu mungkin kalau marketing mungkin dibutuhkan juga, ya. Gitu. Jadi media sosial itu penting. Media sosial itu bukan untuk itu, untuk apa? Untuk hiburan yang nggak ada gunanya gitu. Jadi gunakan media sosial untuk kebaikan kamu ya, kebaikan pengembangan karir lah. Itu ya. Nah sekarang kita masuk ke materi ya. Kita selesai nanti jam ini kan 3 SKS jam 12 kita selesai. 12.30. Kalau makin cepat makin baik ini. Selesai. Itu ada yang sebut. Terus saya mau nanya lain ya. Bentar. Kalau si apa ini, kalau si Zaki kerja di mana? Saya di perusahaan alat berat, Pak. Di apa nama perusahaan? PT Traktor Teknik Nusantara. Oh, traktor ya. Bukan UTI ya, lain lagi ya. Sama kayak gitu sih, Pak, sama-sama dealer. Cuman beda PT. Kalau Hilmi kerja di mana? Saya di logistik, Pak, ekspor impor. Di mana? Logistik, Pak. Logistik. Nama perusahaannya apa? Di itu, Pak, apa namanya Solid Logistik di FedEx, Pak. Oh, FedEx ya, ya. Siti Nurma Sitina kerja di mana? Di Bekasi, Pak, di perusahaan retail swasta PT Amanah Mulia Niaga. Supermarketnya Aman Mart, Pak, di Keranggan. Oh, kan ya. Apa bagian keuangan? Iya, Enggak. bagian keuangannya. Berarti Pilza kerja di mana? Pergi. Tadi Abi, Pilza izin ke toilet, Pak, di chat. Abi mana Abi? Kerja di Saya mana? kerja di retail, Pak, di salah satu rekan dari PT Sutra Bogasari, PT saya Kreasi Unggul Takarsa, saya di bagian operasional. Iya ya. Kalau Ratna, Mbak Ratna, Saya kerja di Bank Syariah Indonesia, Pak. BSI. Iya, di BSI, di bagian pawning. Bagian apa? Pawning, Pak. Gadai emas dan kecil Oh, emas emas, ya. marketing. Kalau Mas Randi kerja di mana? Saya kerja di GoPay, Pak, di bagian APU PPT. Oh, Kopi. Jadi ini pada muda-muda semua, jadi jauh di bawah umur. Lahirnya tahun berapa nih? Kalau Zaki tahun berapa lah Zaki? Saya tahun 96, Pak, lahirnya. 96. Kalau Abi Ini 95, Pak. 25. Ratna Saya 90, Pak. 60 ya. Berarti umurnya jauh di bawah saya ini. Ya. Saya tahun 64 lahirnya. Tahun 64. 64 lah itu berapa umur sekarang? Nampak seluruh ya. Ya. Udah 60 umur saya. Ini udah
Beda kita 20 sampai 30 tahun. 20 sampai 25 tahun. 20 sampai 30 tahun ya. Udah mungkin. Padahal sebagai anak saya nih, anak paling tua. Oke, kita masuk. Tadi belum kita buka ini. Nanti sebentar. Udah kelihatan PowerPoint saya. Sudah, Pak. Iya. Dia ada buku Saunders sambil Saunders sama tambah-tambah lain. Jadi ada pertanyaan, kenapa sih lembaga keuangan jadi spesial sehingga perlu lembaga otoritas yang besar seperti OJK, Bank Indonesia dibentuk oleh pemerintah ini. Kenapa dia spesial? Nanti kita bahas ini. Sedangkan kalau di sisi lain kalau saudara kerja di perusahaan trading, itu kan nggak ada lembaga otoritas yang semua mengatur trading, kan nggak ada. Paling campur dengan kalau paling lembaga paling apa PKPM apa BKPM. Tapi aturannya kan nggak hanya tertentu aja investasi. Tapi tidak all in seperti Bank Indonesia sama OJK itu all in mengatur ya. Kehidupan baik, kehidupan pegawainya, sistemnya, semuanya diatur ya. Nah itu pertanyaan seperti itu. Ya. Kenapa sih begitu pentingnya? Ya? Dan kalau kita lihat satu-satu industri yang asetnya luar biasa besar, ya perbankan. Ya. Tidak ada lawan. Ini contoh seperti misalnya kalau apa Bank Mandiri. Bank Mandiri itu asetnya mungkin menuju 1.900 triliun. Sekarang 1.800 triliun. Asetnya. Tidak ada yang bisa menyamai aset Bank Mandiri perusahaan apapun di Indonesia ini. Tidak ada. Pertamina mungkin asetnya 1.000 triliun ada mungkin. Tapi nggak sampai 1.800 triliun. Swasta nggak ada. Swasta nggak ada satupun perusahaan swasta yang asetnya sampai 400 triliunnya nggak ada. Asetnya. Jadi bank itu luar biasa asetnya. Dan aset bank itu banyak financial aset. Ya. Bukan aset fisik seperti gedung, bangunan. Itu mah harganya nggak seberapa. Gitu. Astra itu kan fisik. Gitu. Mobil, persediaan bangunan, kantor. Ya. Itu aset Astra. Ya. Itu nggak seberapa nilainya. Dibandingkan aset perbankan. Kok bisa bank mendapatkan aset sebesar itu? Bisa sampai 1.800 triliun ya. Sedangkan perusahaan manufaktur, perusahaan industri lain, dari aset 1 triliunnya setengah mati. Nah, kenapa gitu? Kalau lihat dari karakteristik bank itu, ya, bank itu aset bertumbuh bukan dari laba. Ya. Kalau Astra itu tumbuh aset dari hasil operasi. Apa? Ya. Perusahaan-perusahaan lain tumbuh dari hasil operasi. Jadi pertumbuhannya tergantung kinerja. Kalau bagus kinerjanya,
asetnya bertumbuh. Kalau bank kan enggak. Bank itu aset tumbuh dari dana pihak ketiga, bukan dari laba. Laba berapa sih bank itu? Jadi besar banget bank itu. Besar. Jadi itu dalam bentuk financial asset. Jadi kalau kita lihat jumlah dana masyarakat yang masuk ke perbankan itu mungkin kita 65 sampai 70% dari total aset. Membayangkan kalau seandainya Madi itu ada 1.800 triliun dikali 70% atau 65%, itu 65%. 65% berapa? 1.800 triliun kali 65%, 1 dapat 150, 8 kali 6 dapat berapa? 48, ya. 48, sekitar 1.100 triliun ya. 1.100 triliun dari aset Mandiri, 1.800 triliun itu berasal dari masyarakat. Ya, masyarakat. Ya. Jadi kalau masyarakat yang sudah jatuh dana itu potensi besar sekali, ya. Besar sekali. Kalau industri lain kan sumber dana bukan dari masyarakat, ya. Astra bukan dari masyarakat. Apalagi itu. Indofood bukan masyarakat dan yang memang bukan masyarakat. Pak, itu yang ke publik mana? Itu beda. Go public nggak ada apa-apanya dibandingkan sumber dana masyarakat. Nggak ada apa-apa go public itu. Kalau saya go public berapa sih, berapa triliun kamu dapat di go public? Nggak ada apa-apa di masyarakat. Masyarakat itu bisa 1.100 triliun. Baru satu bank ini. Baru satu bank. Belum lagi BRI. Posisi dalam masyarakat itu luar biasa. Ribuan triliun. Bisa diambil dana masyarakat. Tapi pasar modal. Nggak ada apa-apanya. Pasar modal ya. Dan masyarakat itu luar biasa. Bisa nggak manufacturing bisa dalam masyarakat? Nggak boleh kan, ada aturan juga. Nggak boleh dia buka tabungan masyarakat, nanti pakai untuk usahanya. Walaupun boleh, nggak ada yang mau itu nabung itu. Nggak ada yang mau. Makanya perlu diamankan dana masyarakat yang besar di muka uang itu. Diamankan dengan regulasi. Regulasi perbankan itu kan sebagian besar dari itu, dari apa? Dari pengaturan permodalan kan, permodalan. Ya. Permodalan itu mengamankan dana masyarakat. Apapun regulasi OJK, apapun regulasi BI, ujung-ujungnya kecukupan modal. Ujung-ujungnya. Karena bank itu bangkrut, karena modalnya nggak bisa memenuhi peraturan yang ada. 9% dari total aset, 2% dari aset berisiko, harus dipenuhi minimal. Misal 8% dari aset berisiko harus ada punya modal. Kalau enggak, itu dicabut izin. Gitu. 8% cuma. Misalnya contoh dari 1.800 PI itu dari Mandiri itu asetnya. Yang berisiko adalah 1.500 yang berisiko ya. Atau 1.000 triliun yang berisiko. 1.000 triliun itu ditanggung oleh dana P3 berapa? Kalau kali 8% itu 92% dari ini. Ya. Dari 1.000 triliun itu yang berisiko. Siapa yang nanggung? Dana pihak ketiga. Berapa ditanggung? 92%. Kenapa 90%? Karena kami 8% minimal. Maksimal. Minimal. Jadi luar biasa masyarakat itu. Berisiko tapi kok masih mau ya menyimpan dana di perbankan itu. Kok masih mau. Luar biasa kan itu. Ya. Risiko tinggi. Risikonya 92% dari aset berisiko itu tanggung oleh pihak ketiga. Kok mau ya? Kok mau masyarakat nyimpan duit di perbankan? Karena pemilik cuma 8% aja dia nanggung risiko ini. Gak banyak-banyak. Kalau 1.000 triliun itu klub macet total, nggak bisa dikembalikan dana oleh perbankan, maka pemilik hanya rugi 8% dari 1.000 triliun. 8% kan cuma 80 triliun ini. Masyarakat berapa? 92%. Dari 1.000 triliun adalah 920 triliun. Nah, masyarakat. Kan terjebak di jutaan masyarakat. Ya. Mandiri itu bisa jutaan nasabahnya. Masing-masing ada yang kena 1 juta, 2 juta, 5 juta, ada 10 juta, ada 1M, 3M, masing-masing. Gantung saldonya. Ya. Luar biasa itu. Pak, ada LPS, Pak. LPS mah itu cuma simbol aja. Ya. LPS itu berapa sih asetnya? Untuk menutup kerugian Bank Mandiri aja nggak sanggup itu. LPS itu. Kalau Mandiri itu collapse 1.000 triliun, nggak bisa dikembalikan.
aset LPS itu nggak ada duitnya 1.000 triliun, Pak. Paling 300 triliun, 200 triliun LPS ini. Baru satu bank. Jadi LPS itu hanya sebagai obat pelipur lara aja. Obat bikin nasabah tenang, gitu. Udah ada dijaminkan. Itu kalau bank bangkrut, nggak bisa LPS, nggak sanggup LPS-nya. Ya. Pasti surat rugi total. Terus kenapa masyarakat masih mau menyimpan uang di perbankan? Karena ada transaksi, percaya. Percaya itu yang bikin dia nyaman nyimpan uang di bank. Karena merasa nggak mungkin bank bangkrut lah. Oh, Bank Mandiri nggak mungkin bangkrut lah. Pasti nyimpan duit itu. Tapi ingat, tidak ada satu pun bank yang bisa bebas dari kebangkrutan. Ya. Nggak ada satu bank. Sebesar apapun bank, risiko bangkrut tetap ada. Ya. Tetap ada. Itu historis menunjukkan banyak bank-bank besar dunia ini bangkrut. Karena likuiditas. Karena salah urus kredit macet. Ya. Itu aja bangkrutnya. Ya. Kredit macet. Bukan karena dia rugi terus. Rugi. Macet apa? Kerugi kan? Kerugi. Ya. Jadi dalam pasca ekonomi normal, bank itu jarang bangkrut. Ya. Jadi salah urus. Jadi dana dipakai untuk kelompok grup perusahaan dia. Dan di dalam masyarakat 1.000 triliun diambil, contohnya Mandiri lah. Dalam masyarakat adalah 1.200 triliun. Dipakai untuk grup dia. Nggak bayar ke Mandiri. Kan kolab bang. Nggak likuiditas. Maka harus diregulasi luar biasa perbankan. Jadi tujuan ini nanti kita lihat bagaimana alat diperlukan untuk mengukur dan mengolah risiko lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu tidak hanya perbankan, itu termasuk lembaga keuangan non-bank. Keuangan bank ya. Lembaga keuangan bank itu seperti asuransi ya, lembaga pembiayaan, lembaga apa? Pergadaian ya, lembaga leasing ya, lembaga moda ventura ya. Itu apa, dana pensiun ya, itu lembaga macam-macam lembaganya ya. Itu ada yang lembaga pembiayaan konstruksi ya gitu. Itu lembaga keuangan tuh. Tapi lembaga keuangan non bank itu juga banyak dan aset kecil-kecil ya. Banyak di aset kecil-kecil, beda sama perbankan. Perbankan itu menguasai mungkin sekitar 80% pangsa pasar lembaga keuangan ya, hampir 80%. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan, oh kita jangan bank oriented dong, kita ke lembaga keuangan non bank, nggak bisa. Ya, suka nggak suka itu terjadi gitu. Ya. Jadi ini contoh di IBS itu sekarang kan, dulu kan fokus ke perbankan, sekarang fokus ke nggak hanya perbankan tapi juga keuangan non bank juga, keuangan non bank ya. Jadi lumit kita sebagian besar kerja di bank, ya. Dan potensi dan peluang kerja itu banyak di perbankan. Lembaga keuangan non bank kan kecil, ya. Kalaupun mereka diterima, gaji kecil ya, kecil, nggak besar gitu, biasa aja gitu. Ya. Dan keuangan perbankan itu bank umum, bank komersial. Kalau bank BPR juga kecil, BPR itu banyak ribuan, tapi gajinya tidak sebesar kalau dia di bank umum. Kecuali dibikin bank sendiri, bank BPR. Ya. Gitu. Sehingga tetap aja perbankan. Ya. Sekarang kan mahasiswa itu banyak yang memilih mata kuliah lembaga keuangan bank, jadi mata kuliah perbankannya jadi sedikit SKS-nya, karena pilihannya banyak ke lembaga keuangan bank. Karena lembaga keuangan bank itu tanpa belajar bisa tahu sudah. Terus sebenarnya perbankan sama lembaga keuangan itu bukan ilmu, ya. Itu aplikasi, praktek aja. Ilmunya macam-macam, ya. Jadi kau boleh aja kalau mau belajar perbankan, pasti ngulang-ulang aja, ngulang-ulang materi lain, yang materi mata kuliah lain. Tapi bukan ilmu, gitu. Lembaga keuangan inilah ini ini menjadi risiko ilmu, bukan perbankan dan semua industri. Jadi apa peran khusus lembaga keuangan dalam sistem keuangan? Dan fungsinya apa? Mengapa lembaga keuangan menerima perhatian regulasi khusus? Yang khusus sangat penting ya, karena tadi itu. Ya. Jadi ya kita lihat bagaimana kalau seandainya di sistem keuangan itu tidak ada lembaga keuangan. Pasti kan pihak masyarakat kalau butuh dana, dia cari orang yang perlu dana kan. Terus setengah mati. Kan.
Bagi di kota besar, mana mau orang minjamkan dana ke saudara, langsung mana mau. Kalau nggak kenal, mana mau. Wah, saya mau ini Pak, buka kantor di ini toko di pasar Ramat Jati. Tapi saya butuh uang sekitar 1 M. Siapa yang minjamkan saya? Diklankan nggak dapat. Nggak akan dapat, susah. Ya. Waktunya lama, waktu tunggu lama, sedangkan peluang diambil sama yang lain. Jumlahnya juga nggak banyak. Administrasi ribet ya. Semua orang percaya. Mahal lagi biayanya ya. Nyari. Nggak kebayang deh. Di lembaga keuangan itu kalau kita lihat, selisih ada yang nggak suka karena riba ya. Selisih ada yang mengatakan itu eh, lembaga keuangan itu untuk maju pergerakan ekonomi ya. Ya. Gitu. Jadi perdebatan juga bagi orang-orang tertentu ya. Kalau saya cenderung lembaga keuangan itu ya riba tak riba ya. Tapi lihat porsinya. Jadi kalau secara individu, kalau sudah merasa lembaga riba, jangan kerja di situ. Tapi paling tidak hampir semua kehidupan sudah itu langsung tidak langsung sudah makan riba juga itu. Ya. Langsung tidak langsung. Sudah pergi ke ATM ada riba juga. Nabung di bank ada riba juga. Nabung di bank syariah pun ada riba juga. Jadi susah juga kita mengatakan riba. Mungkin riba itu mungkin ada individu kan. Individu itu kepentingan nasional mungkin lain lagi nggak tahu. Ya. Tapi riba itu artinya kalau di dalam konteks Islam kan itu ada kalau kita minjamkan uang ditambah nilainya. Kalau minjamkan 100 jadi 120 ya. Jadi 20 itu tidak berasal dari pokoknya itu. Itu beda dari riba. Riba misalnya aku pinjaman 100.000 jadi 120, 25, 20% dari pokok itu riba. Karena nilai tambah. Tapi bila 100.000 hasil tergantung hasil usaha orang itu konsentrasi dari hasil tambah itu bukan riba. Jadi misalnya bagi hasil bukan riba, kenapa? Hasil itu patokannya bukan pokok, tapi hasil usaha itu bukan riba. Ya, tapi kalau hasil kamu tambahkan dasar perhitungan dari pokok itu riba. Ya, tapi kalau kan Pak sama aja Pak bagi hasil 3% kan kayak bunga beda 3% itu dari hasil usaha. Kalau bunga 3% dari pokok beda. Ya. Sama substansi ekonomi beda. Ya. Jadi berat lah kalau nggak ada apa lembaga keuangan itu. Ya. Nah kalau seandainya bank itu nggak ada ya, akan timbul tingkat kedanaan itu rendah, low level of fund flow. Ya. Biaya informasi malah gede malah. Ya. Biaya informasi besar, skala ekonomi kecil kan karena kan susah kita bisa kalau saya ingin bangun pabrik yang gede ya, menampung banyak perusahaan butuh dana 30 triliun. Loh, 30 triliun dari mana? Nggak mungkin kamu ngumpulin dana masyarakat 30 triliun selama 10 tahun belum tentu. Ya. Tanpa ada bantuan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Siapa lembaga percaya masyarakat? Perbankan. Ya. Ya bisa kamu bikin konter sendiri, bikin iklan sendiri untuk langsung masyarakat bisa tanamkan dana di perusahaan supaya nggak bisa. Ya. Likuiditas berkurang karena kalau flow cash berkurang, likuiditas berkurang ya. Ya, risiko harga juga substansi lebih tinggi lah ini. Jadi kalau ada perbankan kan enak, ya, lancar. Jadi kalau butuh uang, iya bang dapat, iya bang kuasa ya, buka BSI bisa ya, bisa. Tidak ada masalah. Nggak perlu ketemu sama orang punya dana, nggak perlu nunggu. Siapa yang datang, kalau mau kasih uang, temu sana temu sini, nggak bisa. Karena sebagai masyarakat kalau dia punya kenalan itu pasti terbatas semua dananya. Ya. Punya pesan kenalan ya. Kalau nggak ada trust berarti pesan kenalan kan. Nggak bakal dapat duit ya. Ya. Kalau pesan kenalan. Pak saya kaya Pak. Kayaknya berapa sih paling kalau kayak 1 triliun masih belum cukup. Perusahaan besar nggak bisa. Ya. Nggak bisa nyamain seperti perbankan 1.800 sampai 2.000 triliun asetnya. Nggak bisa nyamain. Itu. Jadi fungsi lembaga keuangan itu kayak broker, dia perantara kan. Perantara mempertemukan antara pemilik yang memiliki dana sama masyarakat yang butuh dana.
Dia perantara. Karena mereka ini susah ketemu nih, susah saling percaya mereka berdua. Nah, kita sebagai lembaga keuangan sebagai broker itu dipercaya oleh mereka berdua. Butuh dana percaya pada bank, yang punya dana percaya pada bank, ya, gitu. Jadi ya kalau apa peran dalam lembaga keuangan dalam cost reduction itu ya benar ya, mengurangi biaya. Kalau di usaha sendiri kan besar tuh, cari kemana-mana ya susah lah ya. Di pasar modal mahal kan biayanya, pasar modal kan mahal juga, ya. Biaya konsultan macam-macam kan, ya. Maka lembaga keuangan itu punya keunggulan dibandingkan pasar modal. Ya, itu mahal, terbitan saham itu mahal banget ya, dibandingkan kalau dia pinjam ke bank. Lebih murah biaya itu, bank itu lebih murah biaya untuk dana daripada ke pasar modal. Ya, mau tiba obligasi, saham, obligasi lebih murah pada terbitan saham. Ya, jadi tak mahal dibandingkan di bank, mahal ya. Ya. Nah juga apa likuiditas juga mempengaruhi lah. Jadi dengan bank itu bisa meningkatkan likuiditas perusahaan, kuat liquid ya. Kita menggunakan transaksi, biaya transaksi sama informasi cost ya. Secara ekonomi bisa naik gitu. Ya, kira cepat kan. Kalau cepat dia bisa investasi besar-besaran, tanpa menunggu dana masyarakat dia langsung ya, bisa. Nah juga di sisi kenapa disima itu karena dia intermediary maturity intermediation, ya. Dia betul-betul lembaga perantara yang sangat kematangan tinggi, nggak ada lembaga lain bisa nandingi lah, ya, nggak ada lain. Dan itu dipercaya masyarakat. Dia juga sebagai transmisi kebijakan moneter. Kalau nggak ada perbankan, kebijakan moneter itu nggak jalan. Misalnya BI mau naikkan suku bunga, kalau ada perbankan nggak jalan. Ya. BI mau turunkan inflasi nggak bisa, tanpa perbankan nggak bisa. Kontribusi terbesar dari industri perbankan. Sama lembaga keuangan yang berikutnya keuangan kan kecil juga ya. Ya. Dan tergenerasi alokasi kredit itu lebih besar di perbankan kan. Kalau nggak ada bank, gimana target alokasi kredit? Kredit itu kan bisa mendorong sektor real. Kalau sektor realnya, kalau pasokan dana kurang, ada perbankan, sebenarnya juga susah berkembangnya, ya, sektor realnya. Sehingga inflasi bisa gila-gilaan. Bagi sektor itu kalau nggak ada dana di perbankan, berarti kan sektor itu tidak lebih cepat pertumbuhan penduduk pada sektor real. Itu akan terjadi. Cepat meningkat, terus turun pelan, sehingga inflasi gila-gilaan. Ya. Luar biasa deh. Makanya mengenai penting perbankan sampai-sampai pemerintah perhatian khusus pada perbankan. Sedikit aja goyang dibantu. Ya, itu. Dibantu itu ya. Seperti kasus di COVID terjadi 2020 sampai 2003 awal. Itu kan banyak bantuan pemerintah terhadap perbankan. Sehingga masyarakat nggak tahu mana bank yang kolab, mana yang nggak tahu. Masyarakat ditutupi semua. Ya, dengan market listru. Ya, tapi semua lah. Ya. Kita selamat. Jadi sebagai anak gadis, ya, dengan pentingnya anak gadis bagi orang tuanya. Jadi penampilan depan itu tetap cantik, segar ya, walaupun keropos ya. Sehingga dengan kondisi seperti itu ya, maka diregulasi. Regulasi paling banyak itu di sisi perbankan. Ya. Karena mereka melayani masyarakat, kalau nggak diatur bisa seenaknya. Dia berperan transmisi uang beredar, dan eksternalitas. Juga ada regulasi tentang batas trading ya, regulasi tentang biaya wajib minimum, ada regulasi tentang CAR, regulasi tentang kredit macet, macam-macam dia. Batas GBM BMPK itu regulasi. Belum lagi di transaksi telusuri, banyak sekali regulasi perbank. Lembaga regulator untuk mengatur transaksi yang ada di perbankan. Ya. Dia itu masuk regulasi dalam memilih manajemen bank, ada GCG, macam-macam dia. Ya. Jadi itu penting regulasi regulator terhadap lembaga keuangan itu seperti tujuannya melindungi sumber utama tabungan, melindungi dana pihak ketiga lah. Ya. Seperti dari praktek tidak adil seperti
lining dan tindakan diskriminatif lain. Misalnya dia lebih cenderung pada penabung yang kelas eksklusif itu Pak, yang ini ya, yang premium gitu ya, mengabaikan pelayanan pada masyarakat yang dana tidak premium. Itu nggak boleh sebenarnya, nggak boleh perbedaan, mengabaikan. Itu kesan sistem, knowledge of the system. Itu penting. Jadi jangan sampai perbankan itu menggunakan aplikasi yang tidak tidak kualitas pasal dan standar ditentukan oleh regulator. Nah, perlu diingat ya, butuh biaya juga bagi regulator untuk mengatur praktek perbankan ini, lembaga keuangan ini. Seperti bayang aja, untuk mengatur perbankan, pemerintah mendirikan OJK. Berapa triliun OJK itu dana dibutuhkan untuk mendirikan OJK? Berapa triliun untuk menggaji karyawan? Berapa triliun untuk bikin regulasi? Berapa triliun untuk melakukan praktek BI itu melakukan operasi pasar berapa triliun? Luar biasa, sampai 100, 200, 300 triliun. Seperti misalnya untuk mengamankan kurs saja, sampai ratusan triliun dipisah itu habis tuh. Untuk kurs. Misal kurs sekarang 18.000, pengen ditahan yang sampai naik. Wah, itu ratusan triliun habis. Operasi pasar. Gitu ya. Lalu suku bunga juga membutuhkan biaya besar untuk mengatur suku bunga itu. Walaupun 0,sekian%, tapi ya itu luar biasa ya. Kalau sudah ada waktu ke BI, tanya aja ke BI. Berapa biaya dibutuhkan untuk BI naik dari 3,1% jadi 3,2%. Wah, itu triliunan duitnya habis. Bagaimana BI itu menghabiskan dana untuk mengatur kurs harusnya 15.000 jadi 14.800. Atau sebaliknya, 14.800 jadi 15.000. Kan kurs itu naik atau turun kan sama aja fungsinya, bisa manfaatnya. Kalau naik itu manfaatnya ada, turun juga ada manfaatnya. Itu butuh biaya, ya. Menahan lajunya inflasi, lajunya kurs, dan melonggarkan lajunya inflasi sama kurs sama aja biayanya. Jangan dikira, Pak itu biayanya kalau BI itu menahan lajunya kurs, tapi melonggarkan juga sama, ada biaya juga. Ya, kira-kira bayar. Juga nanti ada regulasi kesehatan dan keamanan, safety and soundness regulation. Seperti regulasi terkait dengan kalau di perbankan itu kesehatan capital adequacy ratio kan, kemudian juga BMPK dan sebagainya. Kalau nggak diatur seperti itu, jauh-jauh hari nggak tahu. Tiba-tiba banyak bank kolek, itu bisa ras di mana-mana. Ini jauh hari udah ada warningnya. Jadi BI itu punya dashboard dalam menilai kinerja, OJK pun punya setiap perbankan itu. Kalau BI kan khusus terkait dengan makroprudensial. Seperti bagian tersuri itu, BI sangat fokus sekali. Jadi BI itu tak mengawasi perbankan. Transaksi tersuri juga di monitor BI. Tapi transaksi yang mikroprudensial seperti kredit, ya, nah itu yang OJK yang kontrol. OJK yang kontrol mikroprudensial. Tapi kalau yang transaksi yang trading ya tersuri, investasi pada sekuritas, pasar uang, pasar modal itu kerjanya si BI yang ngatur. Terutama kalau pasar modal berarti obligasi, obligasi bisa saham kan nggak boleh, ya, waktu yang pendek nggak boleh, trading nggak boleh, obligasi trading juga nggak boleh, tapi panjang. Ya banyak trading yang di tersuri, bagian financial asset, ya. Luar derivatif itu aktivitas itu bisa mengacaukan sistem keuangan kalau nggak dimonitor ya, BI. Ya. Nah juga ada teori kebijakan moneter ya. Maka teori moneter itu apa ya? Tujuannya adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Jadi mata uang itu tergantung dari kestabilan inflasi. Dan juga bisa lihat dari dalam neraca balance payment. Dan balance payment itu neraca pembayaran. Kalau NOP-nya, BOP-nya itu cenderung tidak stabil, itu berdampak pada kurs mata uang negara itu. Ya, stabilnya mungkin karena ada inflasi yang stabil, kemudian banyaknya ekspor,
impornya banyak impor, ekspor sedikit, itu bisa menyebabkan proses turun. Terus turun juga ke suku bunga yang macam-macam tu. Turunnya mandek tu. Ya. Sekarang lucu itu, sekarang tuh kok ada berita terakhir ya, itu jumlah orang berdoa itu makin sedikit kan. Ya. Kenapa itu? Berarti banyak orang yang menahan dana besar-besaran di sekarang ini. Duit susah, padahal dia naik terus. Ya. Duit mulai sulit di Indonesia. Mungkin bulan terakhir ini, tetap ya. Jadi pada satu sisi agak naik terus nggak pernah itu, tapi dana uang beredar itu melemah ya. Itu mekanisme transmisi kerja moneter. Ini kita lihat transmisi kerja moneter itu pertama dari BI rate ya. Kemudian didukung oleh suku bunga deposito kredit yang disalurkan, kemudian juga harga aset ya. Harga aset saham obligasi itu. Saham obligasi juga berdampak kepada kebijakan moneter. Dan juga nilai tukar kurs dan ekspektasi inflasi. Itu betul-betul mempengaruhi dalam transmisi kebijakan moneter. Kemudian nanti kalau untuk yang terkait suku bunga diberikan sama nilai aset itu, seperti saham sama obligasi itu menyangkut masa investasi, ya investasi. Jika investasinya melemah, kalau ininya suku bunga naik ya, maka investasi kan turun, itu pasti itu. Suku bunga turun, investasi naik. Dan kalau diberikan disuruhkan itu mandek, investasi turun. Ya. Kalau pertumbuhan kredit nol, berarti investasi tidak bergerak sama sekali. Harga aset saham itu naik ya, berarti investasi meningkat, turun melemah. Ya. Dan juga kalau nilai tukar itu dekat dengan ekspor ya. Kalau nilai tukarnya rupiah melemah, ekspor meningkat ya. Karena kalau rupiah melemah kan rupiah diperoleh kan banyak ya. Kalau ekspor, impornya yang itu yang keberatan. Bagi kalau perusahaan impor ekspornya jualnya di dalam negeri itu paling nangis tuh rupiah melemah itu. Karena harga belinya jadi mahal sekali rupiah kan. Ya. Kemudian ekspektasi inflasi itu langsung berdampak kepada inflasi. Jadi tujuan dari transmisi moneter itu ujung akhirnya inflasi, pengendalian inflasi. Ya. Jadi kalau ini kan produk domestik yang terkait dengan investasi sama ekspor ini kan sektor real. Ya. Tapi kalau terkait dengan ekspektasi inflasi, terkait inflasi, sektor pun juga dibantu oleh ada sektor moneter kan. Jadi penggeraknya itu penggerak dari inflasi itu sesatunya yang ada 1,5 ini, ada 4 lah. Ya. Jadi banyak regulasi itu dalam pengatur perbankan itu, misalnya BI itu otoritas kita memberikan insentif bagi sektor tertentu. Misalnya untuk mendukung program pemerintah dalam perumahan itu bunga kecil untuk KPR, itu salah satu program pemerintah. Itu program pemerintah skema kecil itu kan ada bantuan dari Bank Sentral menggunakan devisa negara kan untuk bikin murah itu. Itu kan likuiditas. Dan juga ada alokasi kita masuk COVID oleh Bank Indonesia, ya. Itu terkait dengan Bank Indonesia itu menyediakan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu guna mendukung penanganan dampak perekonomian. Jadi kalau bank pemerintah, bank komersial itu bank swasta, bank komersial membiayai kredit tertentu, industri tertentu, kalau itu termasuk dalam daftar, ya termasuk industri yang diamankan, yang diperhatikan atau dalam pengawasan, kalau saya terus naik, maka itu bisa bunga lebih rendah dengan subsidi pemerintah. Juga termasuk peraturan konsumen. Konsumen itu waktu sebelum ada OJK tidak begitu perhatian. Jadi jangan heran kamu itu dulu waktu masih Bank Indonesia kan dan nasabah ini pokoknya paling tidak menarik lah. Kita datang ke bank antri, nanya susah, pakai bank cuek ya. Kemudian nanya pun macam-macam lah ya. Itu karena tidak ada undang konsumen. Sekarang kalau kamu dilecehkan oleh pegawai bank bisa ngadu ke OJK. Nanti dipanggil pengaduan itu diproses, catat.
di tanggal berapa ada buktinya, ajukan aja. Ini saya udah antri dari pagi sampai jam 4 sore. Pegawai banknya tidak ada masukin saya. Itu kado aja ke OJK. Nggak perlu konsumen. Ada. Karena ada mahasiswa S2 saya yang tesisnya tentang pelindung konsumen. Ya, ada sih. Ya. Orang OJK, OJK Medan. Maka tahu saya bagaimana praktik pelindung konsumen itu. Jadi dia bagian yang terlibat dalam pengaduan konsumen itu. Berapa ratus, berapa ribu yang dalam setahun ini sudah selesaikan berapa. Ya. Banyak itu pengaduan konsumen. Tapi nggak banyak yang perlu ribuan ya. Tak sampai ratusan ribu, tak sampai. Karena masyarakat pun kalau dia individu paling enggan mengadukan itu karena katanya ngadu itu biaya, transport macam-macam yang begitu juga diterapi oleh OJK. Sekarang terapi, sekecil apapun pengaduan surat akan terapi oleh OJK. Catat gitu. Jadi ada proses yang mereka lakukan. Saya terlibat pinjol juga. Kalau ada masalah, adukan aja ke OJK. Belum senang. Saya masalah ditipu. Waktu ini penyanyi gini, tahu saya jalan. Waktu sebelum bagi kredit, dipinjol itu, saya tahu ini tidak ada denda macam-macam. Begitu jalan, tidak ada, adukan aja itu. Ya, nanti OJK meneliti, tahu jangan-jangan pinjolnya nggak ada izin. Sekarang banyak pinjol nggak ada izin ya. Dan OJK kawalan juga itu. Melakukan monitoring. Ya. Ini PJK nomor 1 2013 tanggal 26 Juli itu tentang pelindungan konsumen sektor jasa keuangan. Ya. Ini. Jadi pelaku usaha sektor jasa keuangan diwajibkan membentuk unit kerja atau menunjukkan pejabat untuk menangani fungsi pelayanan pengaduan dari itu harus diperhatikan ya, perhatikan. Dan juga memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan pelindungan konsumen. Terus ada itu kenapa ditegur OJK. Kita harus memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan konsumen. Ada kita yang tulis ya. Dulu mana ada itu ya. Mana ada lembaga keuangan itu punya kebijakan pelindungan konsumen, nggak ada. Saya di bank itu kerja dari 91 sampai 99 di bank pemerintah. 8 tahun. Itu nggak ada direksi pelindungan konsumen, nggak ada. Nggak ada. Sekarang wajib ya. Wajib. Kalau saya kerja di bank tahun 90-an sampai 99 sampai mungkin setelah krisis itu, krisis 98. Ya, sampai 2000 tuh nggak ada. 2000 sini ada tapi nggak banyak. Sekarang wajib. Sekarang bukan pelatihan untuk karyawan yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Dia bagaimana berhadapan langsung dengan konsumen. Oh, dia ada itu peraturannya, wajib kan. Melayani konsumen, nggak boleh kasar, nggak boleh bersabar ya. Harus mendengarkan konsumen, sepahit apapun keluhannya harus didengarkan. Sekasar pun pendengar ngomong menyampaikan keluhannya harus diterima. Nggak boleh soal emosi juga. Oh, siapa emosi karena dinyampaikan nggak enak bahasa. Nggak ada cerita itu. Itu hak konsumen menyampaikan pengaduannya meskipun dengan kasar. Nggak boleh sudah lawan yang kasar dia. Nggak ada istilah, oh ini Pak, bisa dengan itu harus pulang sopan lah. Harus pelan. Dia nggak di kasar bentar-bentar. Dia nggak ada hak surat juga. Dengarin aja. Ya. Itu ada pelatihannya itu. Gimana menghadapi konsumen emosional, yang diam, macam-macam. Ya. Kalau dilawan. Dan bukan pengawasan pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen. Ya. Diawasi itu, dimonitor terus. Ya. Harus segera diselesaikan dan ditumpuk. Jangan berbulan-bulan nggak ada penyelesaian. Ada target yang di OJK ini. Pengaduan itu paling telat, paling lama ditanggapi berapa hari. Dan sudah di follow up berapa hari setelah itu. Kemudian terkait dengan penyusunan pelaporan kepada OJK. Ya. Di perbankan harus lembaga keuangan itu harus menyampaikan juga. Sekarang kan saya anggota apa? Saya kan anggota Fit and Proper Test lembaga keuangan bank. Ya. Itu kita kalau mau cari Fit and Proper Test, calon direktur, calon komisaris, kita tanya itu mengenai pelindungan konsumen, gimana kebijakan di perusahaan, gimana, apa yang dilakukan. Pernah nggak ada peristiwa di mana kelas dengan customer-nya nggak puas, pernah nggak? Kalau pernah, penanganannya gimana, buktinya apa gitu. Katanya gitu. Ya, calon direktur, calon dirut, calon komisaris. Katanya. So, 4 tahun terakhir kan dia anggota tim
fit and proper test di OJK itu. Itu tugas saya menanyakan itu. Kalau dia macam-macam pasti nggak lulus kan. Waduh ini nggak jelas nih, nggak ada betul-betul dokumen di perusahaan lembaga keuangan pembiayaan, misalnya di SING atau di dana pensiun nggak ada nih. Ya. Nah, pasti ada masalah. Kecuali dia mengakui dan telah berusaha ke arah situ dalam bentuk proses pembuatan kebijakan. Itu sudah menyiapkan karyawannya dan sebagainya. Ini ada buktinya ya. Ada bukti. Jadi juga ada pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan dalam OJK tersebut, bagaimana punishment-nya. Sebab itu juga peraturan perlindungan investor, tidak hanya konsumen, investor juga diatur. Jelas dikunci, seperti misalnya di Amerika itu undang-undang sekuritas, undang-undang perusahaan investasi dan semua 40. Kemudian ada juga entry regulation, tingkat hambatan masuk mempengaruhi probabilitas dan piagam. Ini juga ada beberapa peraturan entry regulation melindungi kepentingan lembaga keuangan dalam negeri bisa juga. Jadi dibatasi, misal kalau lembaga keuangan ini dia bisa beroperasi areanya mana aja, nggak bisa sembarangan. Misalnya cabang bank itu cabangnya di Jakarta Pusat, tapi kemana-mana dia pergi sampai ke Bali, ke Bandung cari nasabah, nggak boleh, batasi, ada hariannya. Kalau lagi changing dynamic specialness. Di Amerika sekarang tuh ada cenderung penggunaan pangsa lembaga penyimpanan. Kenapa? Karena banyak lembaga lain yang bermunculan sekarang. Seperti kita GoPay, seperti kerja di GoPay, ya. Kemudian juga lembaga-lembaga PBN juga tidak yang perbankan itu. Lalu ada peningkatan dana pensiun dan perusahaan investasi. Dan disebabkan oleh beban regulasi bersih yang dikenakan pada lembaga keuangan tempat penyimpanan. Jadi ada iuran dan sebagainya, itu pengaruh juga minat mereka. Soalnya OJK itu kan hidup dari iuran perbankan. Ya. Kalau bank iurannya bermasalah kan kesulitan keuangan OJK, bisa lagi pegawai dan sebagainya. Perubahan teknologi mempengaruhi penyampaian layanan keuangan dan masalah regulasi. Potensi regulasi untuk jelas expand. Ya. Nah, tren kedepannya apa? Mengkelemahkan public trust, publik terhadap perbankan. Itu akan sampai juga situ. Karena banyaknya lembaga lain melakukan dengan tingkat keamanan lebih tinggi. Kalau sekarang kita lihat ya, kita belum sampai ke situ ya. Tetap perbankan itu nomor satu untuk yang masyarakat ya. Kecuali ada kajian peristiwa. Tapi paling tidak pangsa pasar bank itu sudah mulai berkurang dan diambil oleh lembaga lain. Seperti apa namanya, industri apa yang perusahaan baru itu apa namanya, yang usaha berdiri itu, yang baru berdiri yang cepat naik ini, perusahaan baru apa namanya, Startup Pak atau apa? Startup ya. Itu startup. Tapi startup itu cuma penampilan pertama, bisa ya, jadi gebrakannya bisa mengacaukan kinerja industri itu, tapi nggak lama gitu, nggak lama lagi stabil lagi itu paling startup seperti itu. Jadi waktu dia menggebrak itu, bank merasa khawatir, tapi lama-lama dia bangkrut sendiri itu, ya. Karena kemampuan pengolahan dana yang triliunan itu juga nggak sanggup, anak muda itu nggak sanggup. Ya. Kalau tiba besar langsung ya, besar dan mereka shock. Ya. Jadi OKB, orang kaya baru, ya, orang kaya baru, ya. Itu bikin mereka shock. Sehingga menyebabkan dikira duit dia, baru duit nasabah, duit pelanggan, tapi dipakai untuk pribadi. Jadi kalau isu meningkatnya pasangan dari lembaga keuangan asing itu dalam luar negeri, kita udah dibuka kan sejak tahun berapa sebelum krisis itu udah buka open industri perbankan. Lalu ada merger melibatkan bank terbesar di dunia, itu juga pengaruh. Merger yang menggabungkan sektor jasa keuangan yang sebelumnya terpisah, ya. Jadi ada beberapa perbankan itu tidak hanya sektor jasa yang terkait dengan kredit saja, tapi dia merembet kemana-mana gitu. Ya, karena asuransi ada juga di perbankan. Ini bank terbesar di dunia ya. Itu Citigroup ini di Indonesia udah tutup ya, Citibank ini. Mizuho Financial Group, kemudian UBS Switzerland, Sumitomo Mitsui Finance Jepang, Bank Bank Tokyo.
Kalau Indonesia ini data Juni 2020, mungkin saya perbarui nanti data Juni 2023. Ini masih omsetnya masih kecil. Asetnya baru 1.300. Sekarang udah balik itu mungkin dari 1.800 lebih omset. 1.800 triliun. Oke, itu yang saya sampaikan kuliah pertama ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ya. Saya rasa kuliah pertama udah cukup ya. Oh ya, nanti kita kan ada satu kali nggak masuk ya. Mungkin saya cari dengan asinkronis saja. Asinkronis itu saya kasih tugas, saya kasih tugas saudara, ya. Apakah pokoknya ada materi nanti suruh saudara bikin ringkasan atau apa ya, atau mempelajari apa video presentasi saya, ya. Presentasi saya. Ini bisa juga asinkronis. Jadi nggak usah, atau kita tambahkan waktu ke malam ya. Kalau bisa aja sinkronus dengan Senin atau Selasa nanti ya. Boleh penggantinya, boleh pengganti. Terima kasih boleh pengganti. Kita sekali dengan masuk. Ya. Oke, itu saja yang sampaikan. Nanti jangan Bapak lupa. izin Pak, maaf Pak. Ya, ya. Mau bertanya Pak, untuk tugasnya berarti saya minggu depan H-1 perkuliahan saya kumpulkan di Google ini ya Pak ya? GSL ya, GSL. Nanti Oh saya iya, baik. nanti ada message saya di GSL itu mengumpulkan tugas satu cara juga. Ya. Oh baik, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak. Iya, nanti saya sampaikan. Mungkin habis ini saya bikin ya. Karena saya nggak mungkin bikin dulu tanpa ada urutan saudara. Ya, nanti ada GSL itu. Nanti saya upload di situ ya, di situ. Ya, di situ. Gitu. Jadi besok itu minggu depan mungkin satu lagi minggu depan masih jenis apa risiko di perbankan. Habis itu baru risiko kredit itu kuliah ketiga. Jadi nanti sudah kumpulkan di sehari sebelum kuliah berlangsung. Misalnya kalau harinya Sabtu, iya. berarti Jumat malam jam 00 Baik. perlahan. Ya. Ya, baik Pak. Jadi itu aja ya. Jadi sekarang sudah kamu bikin lah, nyicil lah. Kan bisa nyicil di pakai Zoom sendiri, nanti dikirim ke saya. Kalau pakai musik, dari musiknya itu ya Pak, yang tanpa ada apa? Copyright. Copyright-nya ya Pak. Nah, boleh Oh, tuh iya. musik, tapi pelan-pelan musik, tapi jangan copyright-nya jangan. Jadi, Baik, akan Pak. mulai disajikan di YouTube. Iya Pak. Copyright itu risikonya lama-lama bisa di suspend dan ya. Bukan saya mungkin di suspend, tapi yang jelas video kamu bisa di delete dari YouTube. Ya. Ada juga yang copyright itu lama-lama YouTube kan ngasih tahu kayak itu, kayak ya biasanya itu nego juga sih. Misalnya kalau ada kamu di komplain sama apa sama penciptanya, karena YouTube nego, udah deh saya maafkan misalnya, boleh pakai gitu. Ada pertimbangannya untuk pendidikan gitu, itu bebas. Tapi kadang-kadang ada juga yang pengen lagu itu nggak peduli kan, nggak mau tahu, pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya ditutup lah, itu ngeri kan. Tapi kalau musik-musik yang ringan ya, kena kena copyright, biasa ada nego sih dengan dia itu dengan kita. Kalau mereka nggak mau, berarti itu yang mendelete video itu. Saya berapa kali kena delete video, 2-3 video di delete dengan pertimbangannya ternyata yang punya hak itu tidak mau terima saya musiknya habis di video saya yang tertentu, dia nggak terima, dia harus di delete dan ya udah delete aja. Saya nggak punya file gitu. Karena video itu saya nggak punya file satu pun kan. Karena saya simpan kan banyak sekali. Ya, kalau di delete ya habis lah. Ya. Maka saya nggak mau juga YouTube itu besar. Kalau besar bahaya kan, banyak yang menyerang kan. Untuk mahasiswa aja, mahasiswa kebutuhan pendidikan aja. Gitu ya. Jadi boleh sudah buka banyak juga ilmu situ yang bisa kamu pelajari. Oke, demikian sampaikan tutup. Walaupun masih ada waktu tapi cukup sekian dulu ya. Aku capek juga saya dari pagi ngajar. Nanti ngajar lagi saya 3 kelas hari ini ngajar. Ya. 3 kelas hari ini dari pagi sampai jam 3:30 sore. Ya. Oke, demikian sampaikan, sampai ketemu minggu depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta. Ya, sama-sama. Pak. Ya.